Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8H, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Bersama Bu Emma tetap semangat. Yes. Alhamdulillah tetap semangat ya. Hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai sel. Ada yang masih ingat apa itu sel? Adalah sel apa yang kita amati kemarin? Sel pada daun, ya. Pada bawang. Kelihatan selnya? Warnanya apa? Ungu yang di apa? Ya, yang di daun mah warna hijau. Ya. Kalau sel bergabung dengan sel akan membentuk jaringan dengan jaringan akan membentuk organ apa saja yang hijau. Hatimu. Punya itu semuanya? Punya. Alhamdulillah. Sehat organ. Ya, organ dengan organ bergabung akan membentuk sebuah sistem organ. Yang nanti akan di bab selanjutnya adalah mengenai sistem pernafasan, sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah. Tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai sistem pernafasan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi organ-organ sistem pernafasan pada manusia, lalu menjelaskan fungsi setiap organ dalam sistem pernafasan, menyusun alur proses pernafasan manusia menggunakan pendekatan algoritmik, lalu menggunakan prinsip berpikir komputasional untuk memahami sistem pada pernafasan manusia. Apakah hari ini bernafas? Sedang bernafas? Apa yang terjadi kalau kita tidak bernafas? Pernah coba nahan nafas? Berapa lama kalian kuat? 1 menit? Cobain? Cobain 1 menit? Apa yang kalian rasakan kalau kalian menahan nafas? Pengap ya. Menurut kalian kenapa bisa bernafas tanpa disuruh? Kebutuhan. Kenapa sih sebetulnya kita bernafas untuk apa? Selain untuk hidup? Kebutuhan. Apa yang terjadi kalau tidak bernafas? Langsung kurang oksigen, lemas ya. Tadi sarapan tidak? Kenapa harus sarapan? Agar lebih berenergi. Dapat energinya dari mana? Dari makanan, ya. Agar bisa berubah dari makanan menjadi energi, ada satu proses dan itu prosesnya membutuhkan oksigen. Oksigennya kita dapat dari bernafas. Ya, jadi kenapa kita harus bernafas? Salah satunya untuk menghasilkan energi. Ya, apa yang kalian rasakan kalau kalian duduk dengan berlari? Apakah cara bernafasnya sama? Tidak. Lebih apa? Lebih ngos-ngosan kalau lari. Jadi lebih butuh banyak energi. Ya, apa saja organ pernafasan yang kalian tahu? Paru-paru. Itu ada di buku di halaman 65. Di halaman 65, fungsi dari sistem pernapasan. Halaman 66 ada gambar. Ada gambar orang. Nomor 1 itu apa? Hidung. Nomor 2 3, 4,
kelima, enam, yang ke-8 diafragma. Ya. Sudah dibaca itu di rumah? Sudah. Nah, untuk melihat animasi terkait apa yang terjadi di hidung, apa yang terjadi di faring, apa yang terjadi di laring sampai dengan ke paru-paru, Ibu punya video terkait animasinya. Mohon diperhatikan yang menghadap ke belakang, boleh menghadap ke depan dulu. Jumlah anggota di kelompoknya lengkap? Lengkap. Yang tidak lengkap? Kelompok 1, kelompok 8. Jadi siapa yang tidak hadir? Fajar. Itu Fajar. Laksana? Alif. Kelompok 8? Alifah. Kelompok. Nanti Ibu catat. Ya, silahkan. Ini ada si Bang Oksi yang O2 dan ini guide-nya. Bang Oksi lagi di dalam gedung yang paling depan ya Bang. Oh, itu bulu apaan Bang? Ini yang namanya bulu hidung. Terus itu ada kayak lendir nempel di bulu hidung apaan? Itu namanya mukus. Biar debu atau partikel yang gak dibutuhin paru-paru bisa nempel di bulu hidung. Nanti debu sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh gitu. Iya Bang, yuk kita lanjut lagi Bang. Sekarang kita ada di rongga hidung Bang. Sama Bang, ada bulu juga, namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya ngefilter partikel yang lebih kecil yang gak ketangkep sama bulu hidung yang sebelumnya Bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilembabin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Lu pikir sayur apa diangetin? Bahasa doang Bang, biar gampang diingat. Serah lu ah. Ya udah Bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja Bang, biar cepet. Sekarang kita udah sampai faring. Di faring ini ada percabangan Bang. Yang satu kemana emang? Yang satu bakalan lanjut ke saluran pencernaan. Karena kita ke paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru Bang. Sekarang kita ada di laring atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara? Kayak pemilu aja pakai kotak suara. Iya Bang, bedanya kalau ini bisa menghasilkan suara, kalau yang itu menampung suara. Jadi laring itu tempat udara diolah menjadi suara Bang. Oh gitu. Kalau itu yang kayak tahu buat apaan Bang? Itu epiglotis. Jadi waktu si bos ngeliat sesuatu, itu pintu bakal nutup jalur ke saluran pernapasan. Oke Bang, kita lanjut lagi ya Bang. Nah, sekarang kita ada di batang tenggorokan Bang, aka trakea. Wih, banyak cincinnya ya Bang? Cuma kayak becek-becek gitu Bang. Itu bukan sembarang cincin Bang, itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir Bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak di rongga hidung tadi Bang. Kalau selaput lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir pas si bos batuk Bang, biar lendir bisa dikeluarin. Oh, jahat Bang. Nah, iya bener Bang. Kita lanjut lebih dalam lagi Bang. Sekarang kita ada di bronkus Bang, udah ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua Bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya Bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Bener, pintar juga sih Abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya Bang tentang paru-paru. Boleh Bang. Paru-paru kan ada dua Bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia ini lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu Bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk nyimpen hati Bang. Hati yang terluka bukan Bang? Aduh, nanya agak intelek dikit napa Bang? Iya maaf, serius amat tuh jadi makhluk. Lanjut lagi jangan nih. Iya lanjut dah.
Terus bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan bang. Di situ tempat jantung ngumpet bang. Kenapa dia bang? Lagi main petak umpet. Mana gua tahu diciptainya udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus bang. Di ujung bronkiolus ada mirip buah anggur bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar pak. Gua perhatiin, kok kayak pohon ya bang? Bener bang, anggap aja ini pohon bang. Trakea jadi batang besarnya, bronkus jadi batang yang bercabang, bronkiolus ranting-ranting kecilnya bang. Terus ada buah anggurnya bang. Oh paham. Di alveolus kayak ada akar yang nempel gitu ya bang? Itu pembuluh darah kecil kapiler bang. Ntar gua jelasin di dalam alveolus ya bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus bang. Siapa tuh bang? Gua masuk dia main keluar aja. Kayak benci gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida bang. Bukan benci dia. Memang di sini tempat kalian tuker posisi. Bang oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin bang. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonal. Dia ngebawa darah yang miskin oksigen bang. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua gak bisa lewat situ dong? Kagak bisa bang. Kalau kita nanti lewat yang merah bang, namanya venopulmonal. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, yuk bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin bang. Apaan tuh bang? Itu nanti yang bakal ngangkut bang oksi ke jantung. Udah datang tuh bang, gua cuma bisa antar sampai sini ya bang. Oke deh, makasih ya. Bang, bayar dulu bang. Itu ada tulisan napas gratis, masih minta bayaran aja lu. 2.000 aja nambah bang. Lu kan udah nganterin abang, gak dia ngeliatin doang bang. Iya deh, gua hargain deh usaha lu membantuin gua. Nih ambil. Makasih ya bang. Bagaimana? Sudah paham? Si abang tuh jalan-jalan seru ya? Jadi dari lower ground ke basement, berarti dari atas ke bawah. Mulai pernapasan dari mana? Hidung. Ada apa di hidung? Ada peluru. Buat penyair. Penyair darah. Ada rambut-rambut halus. Jadi ada fungsinya sih rambut halus itu. Jadi kalau panjang boleh digunting, tapi jangan dicabut kalau menurut ibu sakit meren ya. Jadi ada fungsinya. Fungsi dari hidung untuk selain menyaring debu-debu itu ada apa lagi fungsinya? Mengeluarkan karbon dioksidanya, nanti akan lewat hidung. Kenapa harus lewat hidung? Boleh bisa nggak kita menarik nafas lewat mulut? Bisa. Kenapa jawab? Perubahan postur wajah gini. Selain itu, kalau di hidung mah kan ada apa tadi? Ada penyaringnya. Kalau di mulut ada penyaring, kemungkinan akan tersedak. Ya, setelah dari hidung lalu kemana? Bawah hidung. Dan tadi diapain si udaranya? Diangetin, cina kayak sayur aja diangetin, cina gitu ya. Alhamdulillah sudah paham mungkin ya. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian terkait organ-organ pernapasan, ibu berikan LKPD. Silahkan satu kelompok 2 LKPD.
Silahkan ditulis kelasnya, Nurul jangan langsung diisi di sana saja, ditulis namanya. Waktunya 20 menit cukup ya. Untuk alur pernapasan yang halaman akhir, mulainya inhalasi, menarik nafas mulai dari mana? Dari hidung lanjut kemana, langsung ekshalasi ke hidung lagi. Urutannya dibuat alurnya.
Selamat datang Bang Oksi di saluran pernapasan. Gua yang bakal jadi tour guide perjalanan Bang Oksi menuju paru-paru. Sekarang Bang Oksi lagi di dalam gedung yang paling depan ya Pak. Oh, itu tuh apaan, Bang? Ini yang namanya mulut hidung. Terus itu ada yang nempel di bulu itu apaan? Itu namanya mukus. Biar debu atau partikel yang nggak dibutuhin paru-paru bisa nempel di mulut hidung. Nanti debu sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh, gitu. Iya Bang, yuk kita lanjut lagi Bang. Sekarang kita ada di rongga hidung Bang. Sama Bang, ada bulu juga. Namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya ngefilter partikel yang lebih kecil yang gak ketangkep sama bulu hidung yang sebelumnya Bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilengkapin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Lu pikir sayur apa diangetin? Bahasa doang Bang, biar gampang diingat. Serah lu ah. Ya udah Bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja Bang, biar cepet. Sekarang kita udah sampai faring. Di faring ini ada percabangan Bang. Yang satu kemana emang? Yang satu bakalan lanjut ke saluran pencernaan. Karena kita ke paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru Bang. Sekarang kita ada di laring atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara. Kayak pemilu aja pak kotak suara. Iya Bang, bedanya kalau ini bisa menghasilkan suara, kalau yang itu penampung suara. Jadi laring itu tempat udara diolah menjadi suara Bang. Oh, gitu. Kalau itu yang saya tahu kotak apaan, Bang? Itu epiglotis. Jadi waktu si bos tahu sesuatu, itu pintu bakal menutup jalur saluran pernapasan. Oke Bang, kita lanjut lagi ya Bang. Nah, sekarang kita ada di batang tenggorokan Bang, aka trakea. Wih, banyak cincinnya ya, Bang. Cuma kayak becek-becek gitu, Bang. Itu bukan sembarang cincin Bang, itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir Bang. Di dalamnya ada juga silia, gunung halus yang kayak di rongga hidung tadi Bang. Kalau selaput lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir pas si bos patung Bang, biar lendir bisa dikeluarin. Wow, tahap, Bang. Nah iya benar Bang, kita lanjut lebih dalam lagi Bang. Sekarang kita ada di bronkus Bang, bukan ada paru-paru. Di sini jalannya cabang dua Bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya, Bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Benar, pintar juga sih Abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya Bang tentang paru-paru. Boleh, Bang. Paru-paru kan ada dua Bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu, Bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk simpen hati Bang. Ada yang terluka, bukan, Bang? Ada. Nanya agak intelek dikit apa Bang? Ya, maaf. Serius amat tuh jadi masuk. Lanjut lagi jangan nih. Iya, lanjut, Bang. Terus Bang, kalau di paru-paru kiri ada lengkungan Bang. Di situ tempat jantung lengkap Bang. Apa deh, Bang? Lagi main ketak-ketak. Mana gua tahu diciptain udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus Bang. Di ujung bronkiolus ada pintu anggur Bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus dulu. Bentar, Bang. Gua perhatiin, kok kayak pohon ya, Bang? Bener Bang, ada yang di pohon Bang. Trakea jadi batang besarnya, bronkus jadi batang yang bercabang, bronkiolus ranting-ranting kecilnya Bang. Terus ada buah anggurnya Bang. Oh, paham. Di alveolus kayak ada apa yang nempel gitu ya, Bang? Itu pembuluh darah kecil kapiler Bang. Ntar gua jelasin di dalam alveolus ya Bang. Kita langsung aja ke alveolus sekarang. Kita sekarang udah ada di dalam alveolus Bang. Siapa nih, Bang? Mau masuk jangan keluar aja. Benci gitu sama gua. Itu tadi namanya karbon dioksida Bang. Bukan benci dia. Memang ini tempat kalian itu berposisi. Bang oksi masuk, karbon dioksida keluar. Dia keluar lewat saluran yang tadi kita lewatin Bang. Oh, gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonal. Dia
dia ke bawah darah yang miskin oksigen bang. Karbon dioksida, tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua nggak bisa lewat situ dong. Agak bisa bang. Kalau kita nanti lewat yang merah bang, namanya venopulmonal. Itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, Yuk bang, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transhemoglobin. apaan tuh bang? Itu nanti yang bakal ngangkut bang oksi ke jantung. Udah datang tuh bang, gua cuma bisa antar sampai sini ya bang. Oke deh, makasih ya. Bang, bayar dulu bang. Gitu aja tunggu di sana pas gratis, masih minta bayaran aja lu. 2000 aja nggak apa-apa. Gua kan udah nganterin abang, tadi ngeliatin doang bang. Iya iya deh, gua hargain kan seorang 42. Ini ambil. Makasih ya bang. Oh.
Kelompok 1 siap maju? Siap. Kelompok 8 siap maju? Kelompok berapa lagi yang siap maju? Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Ada yang bagian mana? Bagian 1? Kesulitan? Tidak. Bagian 2? Tidak, mencocokkan aja ya. Bagian 3? Nah itu rada harus mencari jawabannya ya. Yang keempat hanya menunjukkan alurnya saja. Ya siap, kita bahas sama-sama. Ya. Silahkan kelompok 1 boleh ke depan. Boleh menunjukkan nanti namanya apa ya? Siapa? Ketua kelompoknya siapa ini? Ini jangan ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada paru-paru, yang keenam ada bronkus, yang ketujuh ada bronkeolus, yang ke-8 ada alveolus, dan yang terakhir ada diafragma. Yang pertama ada hidung, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada faring, yang keempat ada alveolus. Fungsi hidung adalah menyaring dan menghirup udara. Fungsi faring adalah meneruskan udara. Fungsi laring tempat penghasilan suara. Fungsi trakea meneruskan udara ke paru-paru. Fungsi paru-paru untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hidung, faring, laring, trakea. Alveol. Laring. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kita bandingkan jawabannya dengan kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang ini itu hidung, yang ini faring, ini pita suara, ini trakea, paru-paru, terus ini bronkus, ini bronkeolus, ini alveolus, dan ini diafragma. Terima kasih. Yang kedua, gambar pertama hidung, gambar kedua paru-paru, gambar ketiga faring, gambar keempat alveolus. Kan ada hidung, fungsinya mengeluarkan karbon dioksida, menyerap oksigen, dan bernapas. Memisahkan jalur makanan dan oksigen, dan saluran ke paru-paru. Tidak ada menghasilkan suara. Yang keempat, trakea, mengeluarkan cairan untuk tidak, dan saluran ke paru-paru. Yang kelima ada paru-paru, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, menghasilkan karbon dioksida. Yaitu menghirup oksigen melewati hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Ekshalasi menghembuskan karbon dioksida melewati alveolus, paru-paru, bronkus, trakea, laring, faring, dan hidung. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah lengkap ya jawabannya. Jadi ada perbedaan jawaban tidak kelompok 1 dengan kelompok 8? Yang mana? Ya, jadi yang ini gambarnya adalah pita suara. Fungsinya untuk apa pita suara? Suara. Jadi suara akan berbeda, pita suaranya berbeda, sehingga suara yang dihasilkannya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, ke bawahnya sama ya. Ini apa? Faring, pita suara, trakea, paru-paru, bronkus. Oke, belum bisa ya setelah kita. Ini sama semua ya tadi jawabannya. Yang pertama itu hidung, yang kedua paru-paru, faring, yang keempat alveolus. Nah ini ada bervariasi jawabannya. Yang hidung fungsinya untuk menghirup udara. Selain menghirup udara juga bisa mengeluarkan karbon dioksida. Selain ada masuk dan keluar udara, lalu apa lagi? Menyaring apa? Menyaring udara. Faring fungsinya untuk meneruskan udara. Tadi memisahkan antara udara dan makanan ya. Ya apa? Diafragma untuk apa? Ibu jelaskan setelah ini ya. Siap? Lalu laring fungsinya untuk menghasilkan suara. Tadi trakea menyalurkan udara ke bronkus. Paru-paru, di paru-paru ada apa tadi? Yang dan karbon dioksida terjadinya di paru-paru bagian alveolus. Jadi secara garis besar saat kita menarik nafas, oksigen masuk, lalu ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah itu karbon dioksidanya
keluarkan lagi. Ya boleh dikumpulkan LKPD-nya. Silakan. Ya, silahkan dikumpulkan LKPD-nya. Sekarang Ibu akan menjelaskan diafragma. Kalau menitnya silakan dikumpulkan. Kelompok satu aja dulu dikumpulkan, ya. Asik. Mbak, sekarang duduknya tegak. Tegak. Ya. Sama dengan organ lain, organ pernapasan juga cara kerjanya dipengaruhi oleh otot. Ya, otot yang bekerja adalah otot diafragma, ada di sekitar di bawah paru-paru kita. Coba kita tarik nafas dalam, ya. Dan apa yang kalian rasakan? Nanti dulu, sama-sama. Nah, paru-paru kita dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi saat kita menarik nafas, tarik nafas dalam coba. Ya, keluarkan aja. Jadi saat kita tarik nafas, perutnya jadi kempes. Daerah maka otot diafragmanya akan menegang. Ya, lalu tulang rusuk terangkat ke atas. Nah, saat kita menghembuskan nafas, maka diafragmanya akan rileks. Itu saat perbedaan antara inhalasi dan meskipun kan kita jarang ya tarik nafas dalam kalau sedang biasa, tapi dia tetap bekerja seperti itu. Sudah akan diafragma. Siap? Nah, jadi kesimpulannya hari ini bisa dipahami mengenai organ napasan? Insya Allah. Ya, jadi diharapkan dengan mengetahui organ-organ pernapasan, kalian juga harus menjaga agar tetap sehat. Tentunya dengan cara apa? Cara menjaga sistem organ dengan cara apa? Makan. Oh, gitu ya. Ada bab khusus kita akan membahas mengenai cara menjaga organ pernafasan. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini selanjutnya kita akan mengetes seberapa paham kalian gitu. Jadi yang ke belakang melihatnya boleh ke depan, disiapkan barcode-nya, Ibu siapkan kuis.
Satu
timur dan Maluku Atas menekan dan Maluku ke bawah menempel dengan berkontraksi gimana? Tegak. Tiga, dua, satu. Aktivitas outdoor pernapasan, penyaringan udara, perbedaan suhu atau perbedaan konsentrasi. Nah, kalau puisi kan cepet-cepetan ya. Tadi ibu kan scan dari sini duluan gitu. Jadi ibu ini yang salah satu 10 besar, player 9 Denia, player 36 Korea, player 29 Raka, player 25 Nabil, player 24 Muhammad Al-Dafi, 27 Ervera, player 6 Askia, player 4 Harun, player 34 Salfaira, player 37 Syafani. Oh, 3 berapa? Oh, 31. Maaf. 31 Reisya Okta. Coba lihat ke bawahnya. Sama, salah 1, salah 2, salah 3. Ya, jadi nanti ibu akan rekap nilainya sebagai nilai
sistem pernafasan ya. Sudah? Sudah? Senang? Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah berakhir. Belnya juga tadi sudah berbunyi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya, senang dalam belajarnya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya nanti menjaga sistem organ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.